Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 202 ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang dainang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini pada hari Jumat 17 Juni 2022 tertulis dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 21. Demikian bunyinya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ramot hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani di bata. Mai-maima mahamu di asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Asasahat tamu tu hanguluan saling lelengna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita mempunyai pengharapan bahwa hidup kita bukan berakhir di dunia ini. Bahkan kita mengatakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, yang oleh Paulus dikatakan sangat-sangat singkat. Yakobus mengatakan kita seperti angin, kita seperti uap, kita seperti embun, kita seperti cacing, kata nabi-nabi yang lain, seperti rumput dan bunga rumput yang hanya sementara saja, sangat fana. Karena apa? Karena tubuh kita diciptakan Tuhan dari debu tanah. Tetapi di situ diingatkan kepada kita bahwa ketika kita diciptakan dari debu tanah, maka kita akan kembali menjadi debu. Tetapi roh yang dititipkan Tuhan kepada kita, roh yang diberikan kepada kita, maka dia akan kembali kepada Allah. Dan itulah pengharapan kita dalam kehidupan kita di dunia ini, bahwa selepas kita dari dunia ini, maka kita akan sampai kepada pengharapan kita, yaitu surga yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kehidupan yang kekal yang sudah disediakan dalam kerajaan Allah, itulah yang menjadi impian kita. Itulah yang menjadi tempat tujuan akhir kita, di mana kita akan mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita saat ini, sama seperti yang dikatakan oleh Yudas kepada orang-orang yang sudah menerima firman Tuhan, yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang menghadapi penderitaan, pengejaran dan penganiayaan di tengah-tengah kehidupan mereka karena iman mereka. Di mana dikatakan sudah datang orang-orang yang mencoba untuk mengganggu iman mereka. Sudah masuk di tengah-tengah kehidupan mereka, yaitu pengajar-pengajar sesat, di mana mereka adalah orang-orang, kalau kita katakan di situ kita baca, dikatakan mereka sudah ditentukan untuk hukuman yang kekal.
Oleh karena itu di dalam kehidupan kita dikatakan kepada kita supaya kita senantiasa bertekun dalam ajaran yang benar yang sudah mereka terima dari rasul-rasul. Di mana ajaran itu akan menuntun kita di dalam kehidupan kita tentang kasih karunia dan rahmat yang kita peroleh yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, melalui kenaikannya ke sorga. Dan dia akan datang kembali untuk memanggil setiap orang yang percaya kepadanya untuk membawanya sampai kepada kehidupan kekal. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada saat ini, kalau kita membaca dalam ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Alat untuk mencegah kita masuk ke dalam roh pemecah belah. Supaya kita jangan dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi orang percaya maka dia akan menjadikan Roh Kudus menjadi pengendali kehidupannya. Roh Kudus berkuasa atas seluruh kehidupannya dan dia senantiasa hidup dalam doa-doa yang benar. Dan dikatakan pada firman Tuhan saat ini, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Memelihara diri dalam kasih Allah. Kasih Allah sebagai bukti nyata yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang adalah sifat hakiki daripada Allah. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah adalah Allah pengasih. Kasihnya adalah kasih yang sempurna. Kasih yang berkorban. Kasih yang mampu menderita. Kasih yang menyelamatkan. Oleh karena itu dikatakan, kenakan kasih yang sempurna, kasih agape itu menjadi dasar kehidupan kita. Kasih yang tidak membanggakan diri. Tetapi kasih yang mampu untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang dikatakan dikenakan kita kenakan dalam kehidupan kita sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara dikasih Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita hari ini kita diingatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita dengan senantiasa memelihara diri kita dalam kasih. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Di tengah-tengah lebih kurang 2 tahun pandemi COVID sudah menghantui kehidupan dunia ini. Di mana membuat kita tidak bebas untuk berhubungan dengan orang lain. Kita seakan-akan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Membatasi jarak dengan orang lain. Terutama dengan adanya pandemi COVID yang baru. Yaitu yang disebut dengan virus B.4, BA.4, BA.5. Di mana dikatakan dalam kehidupan kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita. Tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi kita menjaga keselamatan kita adalah untuk keselamatan orang lain juga. Kita hanya dapat menghadapi seluruh perjalanan kehidupan kita ini hanya dengan senantiasa hidup dalam kasih Tuhan dan selalu menantikan rahmat Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Tetapi kita akan senantiasa dimampukan karena Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Untuk menghadapi semuanya itu dikatakan kepada kita, hiduplah dalam doa yang benar. Bangun dirimu dengan dasar iman yang tepat, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dikatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tidak ada dasar
yang lain selain daripada percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus dengan melakukan, mencontoh, meneladani apa yang sudah dilakukan Yesus di dunia ini. Dan kita pelihara kehidupan kita dengan kasih yang sempurna dari Tuhan Allah Bapa kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga jika hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengecap satu hari ini. Sehingga dengan hari yang baru yang Tuhan berikan, kami juga akan semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan kami, di mana kami banyak menghadapi godaan, cobaan, persoalan hidup, tetapi kami akan hidup sesuai dengan iman yang benar, karena Roh Kudus telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup dengan kasih Tuhan, dengan senantiasa berdiri teguh dalam iman yang benar, sehingga kami senantiasa bersuka cita mengharap akan kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan kepada orang-orang percaya kepada-Mu. Terima kasih Om Sorga, berkati seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sedang mungkin sakit atau pemulihan. Biarlah Tuhan senantiasa menjagai orang-orang yang sedang menghadapi pandemi COVID. Biarlah Tuhan senantiasa menguatkan iman mereka, menguatkan imun mereka, sehingga mereka dapat melewati masa-masa isolasi mandiri mereka, perubatan mereka, dengan senantiasa beriman kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Horas.